Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa hikmahnya? Supaya lebih mendekat kepada Allah, yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-qabid dan al-basit. Lihat Al-Ankabut ayat 62. Allah tegaskan begini, Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah lah yang meluaskan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menakar rizki itu. Jelas. Tetapi ada lagi ayat Al-Asyura ayat 28. Kenapa tidak al-basit saja? Al-basit tanpa al-qabid. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau saja Allah luaskan rizki kalian hamba-hambanya di dunia ini, labaghaw fil ardh, pasti semuanya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya peluang untuk lebih dekat kepada Allah itu dibanding ketika kita sempit dan luas, itu adalah ketika kita sempit, lebih dekat kepada Allah dibanding ketika luas. Makanya sebenarnya cobaan itu lebih terasa kalau kita lagi diluaskan rizkinya oleh Allah, lagi disempitkan cobaan itu terasanya. Kalau lagi diluaskan nggak terasa cobaan, terasanya nikmat, padahal itu adalah cobaan. Salah satu kehancuran kejayaan Islam adalah ketika diluaskannya rezeki. Ya, di generasi terakhir Islam sebelum Turki Utsmani runtuh, itu tentara-tentara Islam dimomoi, diwowoi, dimanjakan dengan harta kekayaan. Semuanya lupa diri, senang-senang, pesta pora, segala macam, lupa. Akhirnya apa? Menjadi lemah tentara kaum muslimin. Saat itulah kemudian kehancuran ketika Mongol datang, pasukan salib datang, hancur luluh lantang, tidak punya kekuatan lagi. Salah satunya apa? Hikmahnya, karena diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi lalai. Gitu. Buat kita seorang muslim, ya, dengan memahami al-basit dan al-qabid, seimbang harusnya, sama saja. Ketika diluaskan oleh Allah, alhamdulillah. Ketika disempitkan juga alhamdulillah. Sedang diluaskan bersyukur, sedang disempitkan bersabar. Dua-duanya sama saja, dua mata uang yang nempel, gak bisa dipecahkan syukur dan sabar itu. Syukur mungkin lebih banyak kita rasakan di al-basit, ya kan? Syukur itu, sabar di al-qabid. Tetapi sebenarnya dua-duanya perlu. Saat kita mendapatkan keluasan, di sana kita syukru, bersyukur, tapi harus bersabar juga. Saat kita disempitkan oleh Allah, di sana bersabar, tapi bersyukur juga. Gitu, ya. Ini makna al-basit dan al-qabid. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian singkatnya materi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap dari penjelasan An-Nasafi rahimahullah ta'ala kepada kita semuanya di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih bisa memahami makna hidup, bahwa hidup itu adalah ujian, senangnya pun ujian. Hidup itu adalah capek, senangnya pun capek. Ya, nggak ada yang senang tidak capek. Capek, mencari kesenangannya capek. Yang punya mobil 5 capek, HT-nya. Kudu baraha satpam kudu didatangkeun, jagaan mobil. Kudu setinggi apa pagar rumahnya. Mikiran. Urang nu teu boga mobil mah anteng, boga naon ieu. Lebih tenang tidurnya, nggak mikir apa-apa. Itu hikmah dalam hidup itu begitu. Ya, saling melengkapi, sama saja. Bagaimana kita mensikapinya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi inspirasi dan menjadi wasilah hidayah taufik kita dalam lebih baik dalam sikap-sikap hidup kita. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
Hikmah itu di sini ada kata-kata yang jadi salah satu hikmah al-basit dan al-qabid, kita akan menemukan badang al-hikam, keajaiban, keagungan hikmah. Hikmah itu tidak bisa setiap peristiwa kita temukan. Nah, itu kuncinya ya. Hikmah itu tidak bisa kita temukan hikmah. Kejadian itu tidak bisa kita temukan hikmahnya. Biasanya terakhir. Bagaimana supaya kita bisa memahami hikmah? Kita pahami tujuan Allah memberikan ujian apa, memberikan nikmat apa. Secara umum, secara syariat, dalam dalil Al-Quran kan ada tuh penjelasan. Misalkan kalau kita diberikan ujian supaya kembali lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat kepada Allah. Kalau diberikan nikmat supaya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hidup tidak bisa kita menangkap hikmah dalam setiap peristiwa, tidak bisa dipaksakan. Bahkan kata ulama, ada peristiwa yang kita alami sampai kita meninggal kita tidak menemukan hikmahnya. Ada. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah itu. Seperti hikmah antara Musa dengan Nabi Khidir, ya. Itu kan Allah langsung campur tangan dalam peristiwa itu. Tetapi hikmah itu seperti gini. Di film-film barat ada tuh, tapi itu bukan hikmah, itu ramalan mungkin. Artinya supaya ada kejadian yang misalkan kita suka kecewa dengan peristiwa. Kita mau pergi ke bandara naik pesawat. Udah ini capek-capek banyak waktu, pas sampai bandara ternyata terlambat kita. Pesawatnya sudah berangkat. Itu. Enak enggak? Gitu kan? Kesel banget. Istighfar, astagfirullah. Beberapa menit kemudian ada laporan, pesawat yang kita naiki itu jatuh. Langsung gitu. Astagfirullah, alhamdulillah. Nah, baru tuh hikmahnya terlambat itu ternyata Allah menghindarkan aku dari musibah kecelakaan pesawat. Nah gitu. Tapi tidak semua peristiwa bisa ditemukan hikmah seperti itu. Gitu. Kita hanya perlu menyiapkan diri, berlatih, mensikapi apapun peristiwa dengan penuh hikmah diri kita. Gitu. Kita punya anak sudah dinasehatin, susah lulusnya. Siapkan dari sekarang. Mungkin dosa saya, perbanyak istighfar, terus berdoa, ikhtiar, sudah saya terus aja jalani terus. Gitu. Kita tidak tahu hikmahnya apa. Gitu. Jadi hikmah itu kadang kita temukan dalam semua peristiwa yang kita alami, kadang juga tidak kita temukan. Kita temukannya setelah kita merenung, tapi selalu pasti ada hikmah dalam peristiwa apapun dalam hidup kita. Apapun, walaupun tidak semua kita bisa temukan. Itu Allah a'lam. Baik, tidak ada lagi ya. Baik, kita akhiri dulu taklimnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.